Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya anak sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar yaitu pembelajaran 3 dan 4 di tema 6, masih berkaitan panas dan perpindahannya di subtema 1. Ya, anak-anak, bisa dilihat di gambar ini ada beberapa manusia ya, dari seorang bapak-bapak, ibu dan anak-anak itu sedang melakukan sebuah aktivitas. Nah, untuk aktivitas yang pertama yaitu ada seorang laki-laki sedang menyirami tanaman, kemudian seorang perempuan atau ibu-ibu itu memanen tanamannya, kemudian ada beberapa anak-anak sedang bermain bersama, kemudian ada beberapa makhluk hidup yang lain juga sedang makan di tempat hidupnya atau di habitatnya masing-masing. Nah anak-anak, dari gambar ini akan kita pelajari lebih lanjut, yaitu hubungan manusia dengan alam. Perhatikan gambar berikut ini anak-anak. Ada beberapa orang yang sedang bercocok tanam. Ya, beberapa orang ini atau manusia ini melakukan kegiatan ini dengan tujuan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Nah, anak-anak, hubungan manusia dengan alam itu ada semua makhluk hidup ya, yang ada di bumi melakukan hubungan dengan makhluk hidup lainnya, termasuk manusia dengan alam. Hubungan kedua makhluk hidup itu sangat erat hubungannya. Nah, ada dua jenis hubungan antara manusia dengan alam, dapat dikelompokkan menjadi dua. Apa saja? Yang pertama yaitu hubungan yang membuat manusia itu menyesuaikan diri dengan alam, dan yang kedua yaitu hubungan yang membuat manusia memanfaatkan alam di sekitarnya. Contoh hubungan yang membuat manusia menyesuaikan diri dengan alam, contohnya yaitu seorang petani anak-anak. Seorang petani itu menyesuaikan waktu bercocok tanamnya sesuai dengan musimnya, yaitu pada musim penghujan. Tidak mungkin seorang petani itu bercocok tanam pada musim kemarau, kecuali mempunyai air yang melimpah atau sumber mata air yang melimpah. Kemudian contoh yang lainnya, seorang nelayan ketika dia itu pergi berlayar atau mencari ikan, itu juga berangkatnya malam hari atau memanfaatkan angin darat. Nah, itu adalah contoh manusia menyesuaikan diri. Kemudian yang kedua, contoh hubungan yang membuat manusia memanfaatkan alam sekitarnya itu contohnya apa? Maksudnya manusia memanfaatkan alam, misalnya dengan ilmu pengetahuan. Ya, dengan ilmu pengetahuan manusia dapat membuat hujan buatan. Ini adalah salah satu contoh memanfaatkan alam. Nah, anak-anak, yang kita makan setiap hari itu ternyata adalah berasal dari mana? Iya, dari alam juga. Nah, ada tomat, ada sayuran, ada buah-buahan, semuanya itu didapat dari alam. Nah, anak-anak, setiap manusia itu mempunyai hak untuk memenuhi kebutuhannya, ya, termasuk kebutuhan untuk makan. Masih ingatkah anak-anak itu mengingat tentang hak? Ya, hak itu adalah sesuatu yang harus kita terima. Nah, anak-anak merupakan generasi penerus ya, cita-cita perjuangan sebuah bangsa ataupun negara. Nah,
di belahan dunia lainnya itu yang terjadi peperangan mengakibatkan banyak anak-anak itu tertindas, bahkan mengalami kematian. Nah, anak-anak, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang disebut PBB itu mengesahkan konvensi hak-hak anak pada tanggal 20 November 1989. Konvensi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Konvensi itu dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu hak kelangsungan hidup. Setiap anak itu mempunyai hak untuk hidup. Kemudian hak perlindungan. Setiap anak itu juga mempunyai hak untuk dilindungi oleh siapapun, termasuk tidak mendapat kekerasan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, hak tumbuh kembang. Setiap anak itu memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak, ya, mendapatkan tempat tinggal yang layak, mendapatkan makanan yang layak, ya, mendapatkan waktu untuk bermain. Nah, kemudian yang keempat, hak berpartisipasi, maksudnya yaitu untuk menyatakan pendapat anak-anak. Hak untuk menyatakan pendapat itu adalah hak berpartisipasi. Nah, anak-anak, selanjutnya ternyata hubungan manusia dengan alam itu ada yang positif dan ada yang negatif. Yang materi tadi sudah saya paparkan, sudah saya jelaskan adalah hubungan manusia dengan alam. Tadi bercocok tanam. Sekarang yang negatif. Pengaruh negatif interaksi manusia dengan alam. Lihat gambar di sini anak-anak. Ya. Ketika seorang anak itu membuang sampah, ya, di sungai, apa yang terjadi? Nanti sungai akan menjadi kotor, laut akan menjadi kotor. Nah, kalau sudah seperti ini nanti akan menjadi masalah atau terganggu keseimbangan alam. Nah, anak-anak, maka kewajiban kita itu bagaimana? Kewajiban kita di rumah maupun di sekolah, yaitu ketika di rumah kewajiban kita contohnya membantu orang tua, menghormati orang tua, menaati aturan keluarga, menjaga kebersihan rumah, menjaga keharmonisan keluarga. Contoh kewajiban di sekolah, menaati peraturan, belajar, mengerjakan tugas, melaksanakan piket, datang tepat waktu. Dan ini semuanya adalah kewajiban. Ya, contoh yang lain lagi adalah membuang sampah pada tempatnya. Itu juga kewajiban kita. Di masyarakat bisa, di rumah bisa, di sekolah juga bisa. Nah, anak-anak, sebagai siswa apakah kita juga memiliki hak? Tentu, ya. Sebagai tugas hari ini, coba tuliskan 5 hak sebagai seorang pelajar, ditulis di buku tulisnya masing-masing. Nah, anak-anak, terima kasih. Ini yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk tugas ditulis saja, tidak perlu difoto atau dikirim, nanti kita bahas saat kita masuk. Terima kasih. Ada kurang lebihnya minta maaf. Sekali lagi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.